Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di week keberapa kita pertemuan di week ke Mbak. kan bentuk sore hari ini kita akan membahas tentang data yang kemarin kita kasih tentang hotel, pemesanan hotel, kemudian nanti ada sesi presentasi dari teman kita yaitu Siti dan Atika. Kemudian nanti ada feedback dari kita, presentasi dari Kak Rosita. Nah, sebelum kita bahas tentang analisis dari data yang kemarin, sekarang akan ada materi dari teman kita Kak Rendi. Untuk Kak Rendi, sudah siap? Siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak Rendi. Oke, thank you Fitri. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih ya yang udah join di sore hari ini, udah menyempatkan waktunya. Walaupun mungkin di sini sore-sorenya ada yang dalam suasana hujan, mati lampu, seperti saya. Tapi tetap semangat, terima kasih ya. Oke, nah ini week pertama kita dalam program bootcamp, di mana dan juga tentang deskriptif statistik. Nah, yang akan saya sampaikan di sini tentang materi yang terlebih dahulu. Nanti setelah materi mungkin ada dari teman-teman yang bakal present mengenai hasil analisisnya dan juga bakal disampaikan oleh Rosita nanti. Oke, let me share screen ya. Di week pertama kita deskriptif statistik. Balik lagi di data preparation. Nah, di data preparation ini kita akan membahas 6 konten. Yang pertama mengenai mengapa data preparation itu penting. Yang kedua itu tentang tipe dari data. Yang ketiga ada outlier. Yang keempat ada data transformasi. Yang kelima ada missing data. Dan yang terakhir ada unbalanced data. Oke, baik. Yang pertama tentang data preparation. Data preparation merupakan tahapan yang sangat penting sebelum kita mengolah data. Dan ini merupakan tahapan yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan data ini. Nah, data preparation itu sangat dibutuhkan untuk setiap tools analitik. Tujuannya itu untuk menyiapkan data sehingga data itu bisa diakses dengan mudah oleh berbagai macam tools. Tidak ada trik khusus sebenarnya atau tidak ada magical skill yang dibutuhkan untuk data preparation. Data preparation itu setengahnya adalah seni dan juga setengahnya itu adalah science. Data preparation ini dibutuhkan karena kebanyakan tools itu memberikan syarat format tertentu untuk data. Misalkan tools A membutuhkan datanya dengan tipe data numerik atau kategorik. Tools B beda lagi. Nah, jadi kita harus menyesuaikan tipe data tergantung tools yang kita pakai. Yang kedua, data juga tergantung dari metode yang kita pakai. Misalkan, kalau kita pakai metode A, kita mengharuskan datanya menyebar normal. Kalau kita pakai metode B, kita datanya tidak usah menyebar normal, dan lain sebagainya. Dan juga itu, data di real case-nya itu tidak selalu cukup baik atau tidak selalu enak untuk dianalisis. Ada yang tidak konsisten datanya, ada yang isinya itu blank, ada yang isinya itu nggak standar, misalkan gender, ada yang isi dengan perempuan, ada yang isi dengan kode, dan lain sebagainya. Jadi, data preparation ini intinya untuk membuat data kita lebih gampang dianalisis nantinya, sehingga untuk menganalisisnya juga tidak bakal kesusahan, karena data preparation ini sudah dilakukan terlebih dahulu. Oke, jelas ya? Yang kedua ada tipe of data. Secara garis besar, tipe data itu ada dua. Yang pertama ada kategorik, yang kedua ada numerik. Kategorik itu dibagi menjadi dua, ada nominal dan ordinal. Bedanya apa? Bedanya nominal itu hanya bisa dikelompokkan. Kalau ordinal bisa dikelompokkan dan juga bisa diurutkan. Contohnya nih yang nominal, kayak jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, itu bisa dikelompokkan.
Tapi kita nggak bisa ngurutin nih, mana yang duluan, apakah laki-laki, apakah perempuan, kita nggak bisa. Kalau ordinal itu bisa diurutkan, misalkan tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan. Itu kan bisa diurutkan tuh, dari mulai yang paling dasar, SD, SMP, kemudian SMA, kemudian universitas. Itu untuk tipe data kategori. Yang kedua, ada tipe data numerik. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Ada interval sama rasio. Interval itu bisa dibandingkan. Kalau yang rasio itu bisa tidak bisa di standardize nilai nolnya. Contohnya kayak gini nih. Kalau interval itu contohnya kan temperatur sama IQ score. Nah, kita nggak bisa menjumlahkan IQ score yang anak A IQ score-nya itu 150, anak B IQ score-nya itu 120, jumlahkan jadi anak C 270. Itu pasti kita nggak bisa compare. Karena apa? Karena IQ itu tidak bisa dilihat dari segi penjumlahan, harus based on orangnya. Jadi itu nggak bisa dijumlahkan menjadi orang lain. Tapi kalau rasio, contohnya kayak berat badan atau tinggi badan, itu bisa kita jumlahkan nih, atau bisa kita comparekan ke yang lain. Berat badan A 50, berat badan B 50. Pasti sama dengan berat badan orang C yang sama dengan 100. Itu bisa kita jumlahkan atau kita bisa bandingkan. Jadi bedanya kalau interval itu susah untuk dikomparasi, tapi kalau rasio bisa dibuat dikomparasi. Oke. Yang ketiga ada outlier. Outlier itu apa? Outlier itu adalah data yang di luar range yang kita standar, atau data yang aneh, atau data yang lain daripada yang lain, atau data pencilan. Itu namanya outlier. Outlier itu banyak sekali asal-muasalnya. Bisa aja emang real datanya seperti itu, atau bisa aja karena kesalahan mesin atau kesalahan alat pengukur yang kita punya, atau mungkin bisa aja ada salah input pada saat input data. Nah, bagaimana cara kita mengakali outlier? Di sini banyak cara kita menghandle outlier. Di univariate biasanya univariate itu adalah satu variabel ya. Biasanya kita menggunakan X bar plus minus KS. KS itu adalah konstanta yang digunakan. Bisa 1, 2, atau lain sebagainya. S itu adalah standar deviasinya. Yap. Hah? Ada yang manggil kah? Oh, nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Diulangi lagi yang tadi kita bahas mengenai outlier detection. Bagaimana cara mendeteksi outlier? Yang pertama ada univariate. Kita bisa menggunakan batas X bar plus minus KS. X bar itu nilai rata-rata dari data yang kita pakai. K-nya konstanta yang kita pakai, bisa 1, 2, dan lain sebagainya. S-nya standar deviasi. Nah, jadi kalau ada nilai yang ada di luar batas ini, maka kita sebutkan outlier. Atau bivariate kita bisa pakai box plot nih. Nah, box plot kan nanti bisa kelihatan tuh ada kotaknya. Ada juga batas atas sama batas bawahnya. Kalau di batas atas dan batas bawahnya ada data yang di luar batas itu, maka dapat kita sebut dengan outlier. Bisa juga dengan multivariate atau clustering. Kalau ada clustering kan kita plot dalam grafik 2 dimensi. Nah, kalau ada titik yang menjauh dari gerombol clusteringnya, itu biasa kita identifikasi sebagai outlier juga. Jadi cara pendeteksian outlier itu tergantung kita ada di analisis apa nih? Ada di univariate kah? Ada di bivariate kah? Ada di multivariate kah? Itu untuk si outlier. Kemudian untuk yang berikutnya ada data transformasi atau normalisasi data. Nah, ini kebanyakan dipakai kalau kita lagi menghitung jarak. Bisa jarak Euclid atau Manhattan dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu transformasi data? Karena kalau kita menghitung jarak, kita pasti menginclude sebanyak variabel nih. Ada variabel A,
B, C, dan D, dan lain sebagainya. Tiap variabel itu pasti mempunyai tipe data yang berbeda. Bisa aja ada tipe data yang dalam satuan sentimeter, ada dalam satuan kilogram, ada yang dalam satuan ribuan, ada yang dalam satuan rupiah. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kalau kita menghitung jarak antar amatan dengan berbagai macam variabel. Nah, supaya itu bisa kita hindari atau bisa kita atasi, kita biasanya melakukan transformasi data, sehingga antara variabel itu bisa kita hitung jaraknya tanpa si satuan-satuan itu dibuang gitu. Dengan normalisasi, kita bisa membuat satuannya sama, sehingga kita bisa hitung jaraknya dari variabel tersebut. Banyak nih cara membuat data transformasi atau normalisasi data. Bisa dengan Z-score normalisasi, bisa dengan min-max normalisasi, atau juga dengan normalisasi by decimal scaling. Nah, ini missing data. Missing data itu banyak banget kita temui di real data yang kita analisis. Missing data itu bisa terjadi karena malfungsi dari alatnya, atau inkonsisten dari record data yang kita pakai, atau datanya emang salah di-input, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara kita mengatasi missing data? Kalau missing datanya itu ada di satu record dan semua variabelnya missing data, kita bisa langsung delete si data tersebut. Nah, atau kalau enggak, kita juga bisa mengisi missing data tersebut dengan manually apabila kita udah tahu seharusnya angka datanya berapa. Kalau kita tidak tahu angka datanya berapa, kita bisa melakukan pendekatan nih. Bisa dengan global constant yang ada di company teman masing-masing atau di bisnis teman masing-masing. Bisa juga menggunakan atribut min atau modus untuk mengisi missing data, dan juga bisa menggunakan advanced method lainnya untuk mengisi missing data. Dan yang terakhir untuk data preparasi ada namanya unbalanced data. Nah, ini sangat kita butuhkan kalau kita lagi menganalisis, misalkan kita lagi menggunakan metode regresi logistik. Regresi logistik di mana prediction kita itu ada dua, biner, 0 sama 1. Yang nolnya itu mendominasi dibandingkan dengan yang satu. Sehingga kan kalau kita membuat model logistik, harus dipenuhi dulu nih asumsi balancing datanya. Artinya antara 0 sama 1-nya itu harus seimbang jumlah datanya. Kalau kita menghadapi case yang tidak seimbang, kita bisa menseimbangkan dulu datanya dengan cara menerapkan teknik sampling di data yang paling banyak. Jadi, data yang sedikit kita tetap pertahankan, kemudian data yang banyak kita lakukanlah sampling dengan jumlah mendekati data yang takers tadi atau data yang sedikit tadi. Biasanya kita menggunakan teknik random sampling atau stratified random sampling untuk menyampling data yang banyak menjadi data yang sedikit. Atau kita juga bisa menggunakan advanced method lainnya di statistika. Nah, itu kurang lebih materi mengenai data preparation. Nah, sekarang kita masuk ke deskriptif statistiknya. Nah, ini ada beberapa tahapan atau proses cross-industry standar proses data mining. Ini berlaku general untuk semua industri, dimulai dari business understanding, kemudian ada data understanding, ada data preparation, ada modeling, ada evaluation, dan deployment. Nah, di business understanding, kita di sini harus benar-benar paham nih, bisnis atau data yang kita kerjakan itu objektifnya untuk apa. Nah, kemudian kita juga harus paham goals yang pengen kita capai dari analisis data itu seperti apa. Nah, di sini kita harus paham betul-betul nih data yang kita pakai, tujuannya gimana, outputnya gimana. Di business understanding itu kita harus benar-benar memahaminya. Kemudian di data understanding, kita harus melihat nih, dari mulai for variabelnya kita lihat, kita coba mendeskripsikan tiap variabelnya, kita verify data quality-nya, apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini kita bahas di data understanding. Kemudian di data preparation yang tadi kita udah bahas, di sini kita melihat dari
integrasi datanya, format datanya, atau cleaning datanya. Kemudian di modeling. Nah, di modeling ini kita baru membuild atau membangun si modeling dari data yang telah kita preparasi sebelumnya. Sudah modelnya udah jadi, kita evaluasi. Setelah dievaluasi, kita barulah deployment ke bisnis kita. Nah, di sini poin utamanya, perbedaan antara deskriptif sama inferensial statistik. Apa bedanya? Deskriptif itu lebih ke visualisasi data dengan menggunakan simple statistik. Nah, jadi bagaimana data itu digambarkan, sehingga data itu dapat diserap dengan mudah atau dapat dipahami dengan mudah. Kalau inferensial statistik itu, kita mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel yang kita punya dan juga dengan menggunakan testing hipotesis. Nah, kalau di sini kita belajar bagaimana sampel kita itu bisa membuat kesimpulan yang akan digeneralkan ke populasi kita yang kita punya. Ini merupakan dua garis besar mengenai deskriptif statistik dan juga inferensial statistik. Nah, di deskriptif statistik, kita ada organized data dan juga ada summarized data. Organized data itu bisa dalam bentuk table atau grafik. Kalau summarized data, kita mengenal ada central tendency dan juga ada variasi atau variation. Organized data itu dalam bentuk table, kita bisa menggunakan frequency distribution atau relative frequency distribution, dan lain sebagainya. Kalau graph, kita bisa menggunakan bar chart, line chart, pie chart, histogram, diagram daun, frekuensi poligon, dan lain-lain. Kemudian untuk summarize data, di central tendency kita mengenal dengan mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau data yang sering muncul. Kemudian di variance kita mengenai namanya range atau selisih antara maksimum dengan minimum. Kuartil itu ada 5 serangkai kuartil mulai dari Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ada interquartile range, itu merupakan selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1, variance, dan juga ada standar deviasi yang merupakan akar dari variance. Nah, kurang lebih ini adalah materi mengenai statistika deskriptif. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa ajukan di sini. Terima kasih. Silakan.